Dressler Syndrome. Pengertian: sindrom Dressler atau Dressler Syndrome adalah jenis peradangan pada kantung yang mengelilingi jantung atau kardium. Kondisi ini biasanya terjadi pada saat seseorang mengalami peristiwa serangan jantung, operasi jantung, dan trauma tumpul di dada. Tanda dan gejala: yang pertama, nyeri dada yang lebih buruk saat berbaring, nyeri dada yang memburuk saat bernafas atau sesak nafas. Yang ketiga, demam, sulit bernafas, kelelahan, detak jantung cepat, nafsu makan menurun, dan efusi perikardial atau perkumpulan cairan antara perikardium dan jantung itu sendiri. Pemeriksaan fisik: tes darah, X-ray dada, sinar X, elektrokardiogram atau EKG, ekokardiogram, MRI, dan CT scan. Pengobatan: efusi pleura. Komplikasi ini diobati dengan mengeluarkan cairan dari paru-paru dengan jarum. Prosedur ini dikenal sebagai toracentesis. Operasi ini disebut sebagai perikardiosentesis, yaitu prosedur untuk mengeluarkan cairan dari perikardium dengan menggunakan jarum. Kita akan membuka pada letter D dan akan kita dapati Dressler Syndrome dengan kode I24.1 pada halaman 237. Nah, selanjutnya kita akan memastikan kode tersebut pada ICD-10 volume 1. Nah, akan kita cari dengan kode I24.1 dan tertulis Dressler Syndrome I24.1 pada halaman 427. Nah, selanjutnya kita akan mencari kode tindakan pada diagnosa Dressler Syndrome. Salah satu pemeriksaan penunjang pada diagnosa Dressler Syndrome adalah elektrokardiogram. Nah, jadi kita akan mencari pada halaman belakang pada letter E, yaitu elektrokardiogram, dan akan kita dapati elektrokardiogram dengan kode 89.52 pada halaman 320. Nah, selanjutnya akan kita buka pada halaman depan dengan kode tersebut, yaitu 89.52. Terdapat elektrokardiogram pada halaman 245. Pengertian kardiomegali. Kardiomegali adalah kondisi ketika jantung mengalami pembesaran akibat penyakit tertentu. Kardiomegali bisa bersifat sementara, bisa juga permanen. Kardiomegali bukankah suatu penyakit, tetapi kondisi ini merupakan gejala dari berbagai masalah kesehatan lain, termasuk penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Tanda gejala: 1. Sesak napas. Yang kedua, irama jantung tidak normal atau aritmia. Yang ketiga, pembengkakan pada bagian tubuh tertentu seperti tungkai kaki. Yang keempat, kenaikan berat badan. Yang kelima, tubuh terasa lebih lelah. Yang keenam, palpitasi atau jantung berdebar seperti cepat. Pemeriksaan penunjang dari kardiomegali. Di sini salah satu pemeriksaan penunjang dari kardiomegali adalah X-ray, di mana X-ray berguna untuk mendeteksi masalah Anda dengan menunjukkan gambar dada. Pengobatan kardiomegali atau pembesaran jantung adalah dengan mengatasi penyebab pembesaran jantung. Apabila seseorang menderita tekanan darah tinggi, maka pemberian obat tekanan darah tinggi diperlukan untuk mencapai tekanan darah yang lebih aman dan optimal. Diet rendah garam juga disarankan untuk penderita pembesaran jantung dengan tekanan darah tinggi. Penanganan diabetes juga diperlukan segera agar gula darah berada pada kisaran normal. Apabila seseorang sudah menunjukkan tanda-tanda gagal jantung seperti sesak napas dan penurunan cairan tubuh, pemberian obat golongan diuretik dapat diberikan. Beberapa obat yang umum digunakan pada penanganan pembesaran jantung adalah golongan diuretik, ACE inhibitor, dan penyekat beta. Langkah mencari kode di ICD-10 volume 3 penyakit kardiomegali. Yang pertama, buka ICD-10 volume 3 dengan abjad C. Kemudian lihat kardiomegali. Dan ternyata kardiomegali terdapat pada halaman 97 dengan kode penyakit 151.7. Selanjutnya, kita pastikan lagi di ICD-10 volume 1 halaman 440 dengan kode 151.7,
yaitu kardiomegali benar adanya. Salah satu pemeriksaan penunjang dari penyakit kardiomegali, di mana pada ICD-9 halaman 470 terdapat X-ray dengan kode 487.44, dan dapat kita pastikan bahwa pada halaman 235 di ICD-9 dengan kode 87.44 bahwasannya X-ray adalah salah satu pemeriksaan penunjang yang bisa memeriksa kardiomegali. I89.1 Limfangitis. Pengertian limfangitis adalah penyakit inflamasi yang terjadi pada saluran limfe akibat infeksi oleh patogen baik berupa bakteri maupun non-bakterial yang terjadi pada bagian distal saluran limfe. Tanda-tanda dan gejalanya adalah yang pertama demam dan menggigil, yang kedua pembengkakan pada daerah-daerah kelenjar getah bening, biasanya di sekitar siku, ketiak, atau selangkangan. Yang ketiga, rasa tidak enak badan. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, penurunan nafsu makan. Keenam, nyeri otot. Ketujuh, terbentuk garis merah mulai daerah yang terinfeksi sampai ke ketiak atau selangkangan. Yang terakhir, rasa nyeri pada area saluran limfe yang terinfeksi. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, tes darah. Tes darah tertentu akan membantu mengonfirmasi penyakit dan menyingkirkan kemungkinan penyakit lain. Yang kedua, tes pencitraan dengan ronsen dada atau CT scan pada area yang terkena dan membantu menentukan sumber infeksi atau menemukan tumor. Yang ketiga, terakhir, biopsi kelenjar getah bening. Dalam prosedur ini, sampel dari kelenjar getah bening akan diambil untuk pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada pengobatan. Yang pertama, bila penyebabnya adalah bakteri, dokter mungkin memberikan obat antibiotik. Yang kedua, obat anti nyeri digunakan meredakan rasa sakit. Yang ketiga, obat anti peradangan. Keempat, tindakan operasi untuk meringankan abses yang mungkin terbentuk. Kelima, tindakan debridement atau pengangkatan kelenjar getah bening jika terjadi penyumbatan. Selanjutnya, tata cara pengkodean. Untuk mencari kode dari penyakit limfangitis, kita menggunakan ICD-10 volume 3 dengan letter L. Terdapat di halaman 405, yaitu limfangitis dengan kode I89.1. Untuk memastikan kode tersebut, kita menggunakan ICD-10 volume 1. Terdapat di halaman 453 dengan kode I89.1, yaitu limfangitis. Selanjutnya, mencari kode tindakan yang terdapat pada ICD-9. Pertama, kita buka pada bagian belakang dan mencari kode, yaitu tomografi dengan letter T. Terdapat di halaman 460, yaitu tomografi computerized dengan kode 88.38. Untuk memastikan kode tersebut, kita akan mencari kode tersebut di bagian terdepan. 88.38 terdapat di halaman 237, yaitu tomografi, yaitu other computerized axis tomography.